kita ambil kesepakatan, kalaulah memang ada anak yatim yang meninggal di rumah itu, nggak usah kita bikin makan-makanan, terkecuali memang tadi dikomitmenkan, dipahamkan oleh Bapak Imam Arifin, yang kita makan ini tidak ada 1% pun menyinggung harta anak yatim. Karena dalam satu hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, lebih baik kamu makan bara api, kamu masukkan ke dalam perutmu, ketimbang kamu makan harta anak yatim. Itulah kira-kira. Jadi artinya, bolehkah kalau ada anak yatim itu meninggal di rumah itu dibikin panganan-panganan? Boleh, kalau panganan itu bukan diambil dari harta anak yatim. Jadi yang banyak sekarang terjadi karena uruf di satu daerah itu harus menyediakan di malam ketiga itu panganan, teh, manis, segala macam, maka ahli tumpuan musibah merasa malu. Nanti kalau tak dibuat apa kata masyarakat? Salah, kita harus berpatokan dengan agama. Kalau toh memang dibuat, buat, tapi jangan pernah menyinggung harta anak yatim. Kalau ada, kalau tak ada, ini merupakan shadaqatul jariyah. Shadaqatul jariyah. Karena Qaus, ada tabi'in mengatakan, kalau aku nanti meninggal, bersedekahlah kamu 7 hari Pak, berturut-turut, bukan 3 hari. 7 hari, kasih makan orang yang datang. Supaya apa? Ya, ada manfaatnya bagi dia. 7 hari Pak, bukan 3 hari. Itu dia. Jadi boleh asalkan tidak ada pernah menyinggung harta anak. Alhamdulillah malam hari ini kita telah dititipkan pesan bahwa ini tidak ada menyinggung harta anak yatim. Kemudian pesan yang kedua kepada ahli bait, 44 tahun umur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Bahwa satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun di sisi kita dunia ini. Jadi kalau kita kalkulasikan, umur 44 ini paling kalau hitung jamnya 1/4 jam. 1/4 jam. Jadi artinya apa? 44 meninggal, apalagi yang 62, tinggal 1 tahun lagi itu Pak, jatah umurnya. Karena kalau menurut Nabi 63. Jadi yang hari ini hadir 62 tahun 6 bulan, berarti 6 bulan lagi kalau menurut kalender. Itu kira-kira begitunya. Itu pun net saya. Jadi 44 aja meninggal, apalagi yang 66,5 bulan. Yang anak bayi meninggal, apalagi yang sudah tua. Berarti kita tidak berpatokan kepada umur, karena kuburan itu bukan tempat orang sakit, bukan tempat orang-orang tua renta, tapi yang masuk ke kuburan itu bisa jadi anak muda, segala macam. Ya, kita yang sehat. Kawan saya beberapa yang lalu itu 8:30 disuruhnya saya, diingatkannya melalui apa, tolong jangan lupa untuk mencatatkan pernikahan Tanjung Alam, jam 4:30 meninggal dia. Itulah itu, ya. 8:30 di WA-nya saya mengingatkan pernikahan Tanjung Alam, jam 4:30 itu dia meninggal. Itulah pakai kehidupan itu. Jadi artinya apa kepada istrinya, bahwa semua itu titipan. Ya, istri itu titipan, anak itu titipan, harta itu titipan. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang engkau benci dalam kehidupanmu itu yang terbaik. Tak ada mau istri yang mau kehilangan suami atau sebaliknya. Itu kan benci kita itu, tak suka kita itu. Tapi apa kata Allah? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang engkau benci itu yang baik untuk kita. Kita tahu di mana baiknya. Kita tahu bahwa Allah ya Rahim ini kemungkinan sakit. Kalaulah sakit itu sampai menahun, maaf, bisa mendatangkan bosan bagi istri untuk merawatnya. Apa yang terjadi? Lama kali lo matinya ini. Durhaka itu istri.
Jadi hari ini Allah tunjukkan bukan kebencian Allah, tapi cintanya Allah supaya kita tidak terhindar dari sifat-sifat durhaka. Begitu juga kita Pak, sebagai anak ini. Mungkin ada orang tua kita yang sudah renta, yang pokoknya maaf, semua dikerjakan di tempat tidur. Siapa sanggup itu? Lain Pak. Kenapa? Karena satu orang ibu bisa dia membolo 9 anaknya. Tapi 9 anak itu belum tentu bisa membolo satu orang ayah atau ibu. Itulah kita. Ya, itulah kita. Manusia itu memang begitu. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, bil khusus tumpuan musibah yang kami rahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk cintanya Allah, ingin membuat suatu hal yang baik kepada istrinya. Oleh karena itu, tak ada kata yang sempurna di hadapan Allah kecuali sabar. Dan sabar ini memang mudah diucapkan, tapi susah untuk dipraktekkan. Artinya apa? Bagi istrinya ketika meninggal suami, ridhokanlah. Karena ridhonya istri juga kuncinya masuk suaminya ke dalam surga. Dan kalau meninggal istrinya pun ridhonya istri, suami masukkan suami ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pesan kami kepada istrinya, kalau memang sayang kepada suami, baca Al-Quran dan pahalanya hadiahkan untuk suami, berinfak atas nama suami, kemudian kalau mau berkorban, korbankanlah atas nama suami namanya, kemudian banyak hal-hal yang lain yang menurut agama kita yang bisa pahalanya sampai kepada suami tersebut. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, itulah salah satu misterius problem. Nyawa itu misterius problem. Tak ada yang tahu kapan, di mana, apa sebab kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kalau masih ada kekurangan dalam kehidupan kita, ayo kita ini Allah ciptakan untuk selalu berbuat kebajikan, karena asalnya kita dari surga dan kita harus kembali ke surga, jangan pernah mampir ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tausiah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesabaran, innallaha ma'as sabirin, lakukan perintah Allah, itulah salah satu cara untuk menghibur diri kita, dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap musibah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kali tadiang bapak-bapak korban musibah, kami mohon maaf segala sesuatunya. Kami hadir 2 malam berturut-turut, mungkin di sana sini kami bercanda, ketawa, ketiwi, tapi kami di musibah dalam rumah ini. Oleh karena itu saya mewakili tumpuan musibah yang 2 malam hadir, mungkin di sana sini ada kata duduk bicara yang menyinggung perasaan tumpuan musibah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Demikian acara kita pada